What did you find? The place. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas 10 fakta penting tentang Backrooms yang perlu kamu ketahui sebelum filmnya dirilis. Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there. Nomor 10, semuanya berawal dari 4chan. I found something in the store. Okay. What did you find? Percaya atau tidak, seluruh fenomena ini lahir dari salah satu sudut tergelap internet. Pada bulan Mei 2019, seorang pengguna di Board X Paranormal 4chan mengubah sejarah internet hanya dengan sebuah foto sederhana dan cerita fiksi singkat. Foto tersebut menampilkan ruangan tanpa jendela dengan wallpaper kuning kusam, lampu neon yang menyilaukan tanpa furnitur maupun dekorasi. All these places and buildings, rooms, misremembering themselves. Foto itu disertai narasi menyeramkan tentang The Backrooms, sebuah tempat berisi lorong-lorong kosong tanpa akhir yang berada di luar ruang dan waktu. Tempat itu jelas tidak nyata, bukan bagian dari kampanye pemasaran, dan tentu saja bukan ciptaan Hollywood. Awalnya hanya sebuah ide iseng yang kemudian memicu imajinasi jutaan orang, membuktikan bahwa terkadang yang dibutuhkan hanyalah sebuah konsep yang benar-benar original. Clark. Nomor 9, glitch no clipping. Alright, that was good. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Okay? All right. Yeah, cool. Like how much further? Like A little more. A little more. that? Yeah. Kalau kamu bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa terjebak di labirin tanpa akhir yang dipenuhi dengan wallpaper kuning dan karpet kantor ini, jawabannya berasal dari logika video game. Para gamer pasti sudah akrab dengan istilah no clipping, yaitu glitch yang membuat karakter tiba-tiba menembus lantai atau berjalan melewati dinding sehingga muncul di area yang seharusnya berada di luar dunia game. Lore Backrooms dengan cerdas mengadaptasi konsep digital ini ke dunia nyata. That's what I'm trying to figure out. Keep up. It only gets better. Menurut mitosnya, jika kamu melangkah dengan cara yang salah, bersandar pada dinding yang rusak, atau sekedar mengalami gangguan pada realitas, kamu bisa keluar dari batas dunia dan masuk ke Backrooms. 1 detik kamu masih berjalan seperti biasa, dan di detik berikutnya, kamu sudah terjatuh ke celah eksistensi menuju Backrooms. So what you want to do is you want to find yourself a nice solid wall like this one, and you just got to come at it from the right angle, I think. Let's go for it. Oh, and we are in the Backrooms. Very exciting stuff. Nomor 8, kengerian ruang liminal. Jangan mengharapkan jump scare tradisional dari film ini. Teror utama Backrooms berasal dari konsep yang dikenal sebagai liminal space. Ini adalah lokasi sehari-hari yang terasa sedikit janggal, biasanya karena tidak ada kehidupan di dalamnya, seperti pusat perbelanjaan yang kosong, lorong hotel yang panjang, atau jalan raya sepi pada pukul 3 pagi. I don't know why we do this. They never seem to come when we're waiting to bash their brains out with a pig. It's futile. Yeah. Tempat-tempat ini seharusnya hanya menjadi area perlintasan, bukan tempat untuk tinggal. Karena itu, sebagian besar horornya bersifat psikologis. Namun soal itu akan kita bahas sebentar lagi. Dengan menghadirkan lokasi yang familiar tetapi terasa kosong, sunyi, dan tak berujung, Backrooms menciptakan rasa tak nyaman yang mendalam. Perasaan aneh yang membuatmu yakin ada sesuatu yang salah, meskipun kamu tidak tahu apa penyebabnya. Good morning, Macro Data Refinement. Hi, Mr. Milchek. Mark, could I have a word? Nomor 7, Lore Wiki mengembangkan ribuan level. Walaupun postingan asli di 4chan sudah cukup menarik, internet membawa konsep ini jauh lebih besar. Selama bertahun-tahun, para penggemar di Reddit dan berbagai wiki raksasa membangun sebuah semesta luas yang terdiri dari ribuan level berbeda. Bayangkan seperti menaiki lift tanpa akhir. Ada level berupa ruang bawah tanah beton yang gelap, kolam renang dalam ruangan yang tak berujung, hingga kota-kota kosong yang ditinggalkan.
Setiap level memiliki bahaya lingkungan, tingkat kesulitan bertahan hidup, dan aturan tak tertulisnya sendiri. Filmnya mungkin tidak akan menjelajahi lebih dari 6.000 level buatan penggemar, tetapi mengetahui bahwa komunitas berhasil mengembangkan Backrooms menjadi semacam purgatorium berlapis membuat skalanya terasa jauh lebih mengesankan. Nomor 6, Entity yang mengerikan. So I'm a guy in the backrooms with a hazmat suit and I'm about to show how we capture smilers. Tadi kami mengatakan bahwa horornya sebagian besar bersifat psikologis. Nah, inilah alasannya. Pada awal kemunculannya, kengerian Backrooms lebih berfokus pada suasana aneh dan tidak nyaman yang ditimbulkannya. Namun, kalimat terakhir dalam cerita aslinya memang mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang berbahaya di sana bersamamu. Seiring berkembangnya wiki, konsep sesuatu itu pun ikut berkembang. Hadirlah para entity. Mereka adalah berbagai makhluk menyeramkan yang memburu para pengembara yang terjebak di Backrooms. Lore internet dipenuhi monster mengerikan, mulai dari Smiler yang bersembunyi di dalam kegelapan dengan senyum bercahaya mereka, hingga partygoers yang licik dan gemar menjebak korbannya ke dalam pesta-pesta mengerikan. Masih belum jelas seberapa besar peran monster-monster ini di dalam filmnya, tetapi kemungkinan besar mereka akan tetap muncul dalam bentuk tertentu. Nomor 5, Kane Pixels. Hello? Hey guys. What is this? Ini bukan sekedar film yang mencoba memanfaatkan popularitas fenomena internet. Proyek ini didukung oleh bakat dan semangat yang luar biasa. Pada tanggal 7 Januari 2002, Kane Parsons mengunggah video berjudul The Backrooms Found Footage di channel YouTube Kane Pixels. Saat itu, ia masih seorang siswa SMA berusia 16 tahun yang menyukai konsep Backrooms dan mulai bereksperimen menggunakan Blender serta Adobe After Effects untuk membuat film pendek. Okay. What the hell? Hasilnya begitu mengesankan hingga videonya meraih jumlah penonton yang luar biasa, menghidupkan kembali popularitas creepypasta ini, dan bahkan menarik perhatian para pelaku besar di Hollywood. Studio A24 kemudian menghubunginya dan menawarkan kesempatan untuk membuat film layar lebar. Dengan menerima tawaran tersebut, Parsons menjadi sutradara film panjang termuda dalam sejarah A24. Ia bahkan baru berusia 17 tahun ketika proyek itu diumumkan dan menyutradarai filmnya saat liburan musim panas. I've been using Blender for a few years, the 3D program. What would it be like to actually move the camera around in that space and actually investigate it a little bit more? And it wasn't designed, I didn't even know if it was going to be a short film at first. It was kind of just almost like the very first shot was an isolated VFX test. But it was very much coming from a place of just like scratching the itch of why the fuck does this picture make my brain feel so strange? Why does it feel like a place that I've been in before? Nomor 4, lore versi Kane Pixels. On July 2nd, 1988, the Aitken Research Facility tested its low proximity magnetic distortion system for the third time. Jika kamu adalah penggemar berat lore dari berbagai wiki, mungkin ada baiknya menyesuaikan ekspektasimu. Kane Pixels pada dasarnya menciptakan kanonnya sendiri yang lebih sederhana dan mengabaikan banyak elemen tambahan yang berkembang di komunitas. Tampaknya inilah versi yang akan digunakan oleh A24. Alih-alih sebuah dimensi alami dengan ribuan level dan berbagai faksi, versi Kane mengambil pendekatan yang lebih bernuansa fiksi ilmiah. Dalam semesta ini, sebuah perusahaan penelitian misterius bernama Async membuka portal menuju Backrooms atau yang mereka sebut sebagai The Complex pada tanggal 17 Oktober 1989. Fokus ceritanya tetap berada pada labirin kuning asli dan anomali arsitektural di dalamnya, bukan ensiklopedia monster atau lore yang terlalu rumit. Jadi jangan berharap melihat Smilers atau partygoers di film ini, karena kemungkinan besar mereka tidak akan muncul.
Nomor 3, lokasi dunia nyata akhirnya ditemukan. My conclusion was that it was probably a furniture store, but I couldn't say that for sure because we still didn't know where the Backrooms picture was taken. But now, we found it. That's right, this isn't clickbait, we actually found the Backrooms photo this time. Selama bertahun-tahun, asal-usul foto ikonik dari 4chan itu menjadi salah satu misteri internet terbesar. Rasanya seperti gambar terkutuk yang muncul begitu saja tanpa jejak. Namun, jangan pernah meremehkan kemampuan para detektif internet. And there was another photo on the webpage where the Backrooms photo came from. This is the first alternate view we've ever gotten of this room. Pada tahun 2024, sebuah komunitas Discord akhirnya berhasil menemukan lokasi asli dari level 0. Ternyata, foto tersebut bukan hasil render 3D yang rumit ataupun fasilitas rahasia pemerintah. Lokasinya adalah sebuah toko hobby town di Oshkosh, Wisconsin. Foto itu diambil pada tahun 2002 ketika lantai 2 bangunan tersebut sedang direnovasi untuk dijadikan lintasan mobil remote control. Menariknya, film ini tampaknya memberi penghormatan pada sejarah tersebut karena latar utamanya berada di dalam sebuah toko furnitur yang kosong. I found something. In the store. Okay. Nomor 2, plot film A24 yang mengejutkan. Hello? Anyone there? Mungkin kamu bertanya-tanya bagaimana sebuah konsep yang pada dasarnya hanya tentang berjalan tanpa tujuan bisa diubah menjadi film berdurasi 2 jam yang menarik. Jawabannya adalah karena film ini tidak hanya berfokus pada seseorang yang tersesat hingga kehilangan akal. Film A24 memberikan inti cerita yang lebih emosional dan manusiawi. Dibintangi oleh aktor berbakat seperti Chiwetel Ejiofor dan Renate Reinseva, ceritanya mengikuti seorang terapis yang pasiennya menghilang secara misterius ke dimensi liminal tersebut. I'm not saying I don't believe you. Okay, I'm gonna come back here with proof. Didorong rasa tanggung jawab dan penyesalan, ia memutuskan untuk memasuki dunia yang tidak diketahui demi menyelamatkan pasiennya. Pendekatan ini memberikan taruhan yang jelas dan arah cerita yang kuat pada konsep yang biasanya hanya mengandalkan atmosfer sekaligus memadukan misteri fiksi ilmiah dengan misi penyelamatan yang menegangkan. All these rooms, this place builds them. It's like a maze, it just goes on and on. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, kemenangan bersejarah bagi cerita internet. I don't understand. What is this? Mari kita berbicara tentang pentingnya film ini dari sisi budaya populer. Film Backrooms menjadi momen bersejarah dalam dunia hiburan modern. Diproduseri oleh nama-nama besar horor seperti James Wan dan Shawn Levy, serta dibuat dengan anggaran di bawah $10 juta. Proyek ini menjadi kemenangan besar bagi kreativitas akar rumput. Can anybody hear me? Hello? Film ini membuktikan kepada Hollywood bahwa lore internet yang berkembang secara organik dan kolaboratif dapat diangkat menjadi film berkonsep tinggi yang serius. Ini adalah kisah Cinderella versi era digital. Seorang remaja dengan laptop, video viral, dan creepypasta aneh dari sebuah forum internet berhasil menciptakan fenomena global. Jika film ini sukses, maka internet beserta seluruh cerita gilanya akan semakin dianggap sebagai sumber inspirasi yang layak untuk layar lebar. Cautiously sort of developed this project over a number of years until we have now this more human-first sort of character-driven intimate version of that world. Apakah kamu berencana menonton filmnya atau kamu hanya penggemar lore Backrooms? Beritahu kami di kolom komentar.